Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Pada video kali ini mungkin saya ingin mengulas atau memberikan pandangan saya bagaimana memandang sebuah kekeramatan. Yang dimana pandangan karomah yang hanya berkutat pada hal-hal yang kharikul adat, padahal karomah yang bersifat kharikul adat adalah hal yang paling remeh dalam dunia wali. Tak jarang cerita-cerita karomat, cerita-cerita yang bersifat kharikul adat malah membuat masyarakat yang ada di bawah, masyarakat awam, tidak giat belajar. Kadang malah justru silau dengan hal-hal yang berbau khariqah atau hal-hal yang berbau jazab. Maka pada video kali ini saya ingin mengulas atau memberikan pandangan lain terhadap karomah. Tentu saya bukan orang yang memang anti karomah. Saya percaya dengan karomah. Dulu saya mengira karomah itu hanya terbatas pada hal yang di luar adat, seperti bisa terbang, jalan di atas air, bisa menempuh perjalanan jauh dengan sekejap mata, seperti itu, atau tahan bacok, tahan timpas, atau hal-hal yang lain yang berada dalam dimensi panca indera. Namun sebenarnya karomah lebih luas dari hal-hal tersebut. Ada karomah yang lebih besar dari hal-hal tersebut, yaitu karomah ilmu. Maka dari sini dapat diketahui bahwa pembagian karomah itu ada dua. Yang pertama, karomah hissi atau karomah yang indrawi, panca indera, adalah karomah-karomah yang seperti kharikul adat, yang seperti jalan atas air. Nah, sedangkan karomah yang kedua adalah karomah ilmu. Pada karomah ilmu inilah yang mungkin akan saya tekankan di dalam video ini. Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam Tabaqat Sughronya mengatakan tentang salah satu gurunya, yaitu Imam Suyuti. Imam Suyuti adalah ulama besar yang mana beliau cukup banyak mengarang kitab. Sumbangsihnya terhadap keilmuan, karya-karyanya dalam berbagai disiplin ilmu sangat banyak sekali, sehingga menurut pandangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, sekiranya Imam Suyuti tidak punya karomah, tidak mampu berjalan di atas air mungkin, tidak mampu terbang mungkin, atau tidak mampu berjalan jauh dengan sekejap mata mungkin, maka kitab-kitab beliau atau karya-karya beliau yang mampu mengisi lini-lini ilmu, disiplin ilmu, itu sudah cukup sebagai karomah bagi beliau. Syekh Abdul Wahab Sya'rani menganggap bahwasannya kitab-kitab ulama adalah termasuk karomah bagi mereka. Ini yang saya sukai terhadap statement Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Karomah hissi, panca indera, jauh berada di bawah karomah maknawi, yaitu karomah ilmu. Syekh Sayyid Abdurrahim ketika menjelaskan biografi atau manaqib Imam Syatibi menyebutkan
Karamah Imam Syatibi, lalu beliau mengatakan bahwa karamah terbesar yang dimiliki Imam Syatibi adalah Al-Syatibiyah. Al-Syatibiyah adalah nazam atau susunan syair qiraat yang berjumlah 1100 lebih. Imam Ibnu Malik juga memiliki karamah yang lebih tinggi atau yang sangat tinggi, yaitu Alfiyah. Alfiyah sangat familiar di kalangan pesantren karena Alfiyah adalah kitab atau matan kitab yang mengulas tentang gramatikal Arabi atau nahwu. Meskipun Imam Ibnu Malik diriwayatkan tidak memiliki karamah terbang atau jalan di atas air, Alfiyah Imam Ibnu Malik cukup sebagai karamah yang lebih besar daripada itu. Nazam berkah ini disyarah, diuraikan, diikhtisar, dihasyiahi dengan ulama-ulama setelahnya. Ratusan kitab ditulis untuk nazam berkah ini. Jutaan orang dari berbagai generasi membacanya di madrasah, di pesantren, di universitas Al-Azhar, di Hijaz, Zaitunah, di pesantren seperti pesantren-pesantren Indonesia. Nazaman Alfiyah dihafal, dipahami, bahkan sampai dijadikan wirid hingga meninggal. Maka bukankah ini juga karamah? Imam Baydawi juga memiliki karamah yang luar biasa menakjubkan. Tafsir beliau dihasyiahi hingga mencapai ratusan hasyiah. Bukankah ini juga karamah? Demikian pula Imam Nawawi yang kitabnya Al-Minhaj disyarah 200 lebih syarah oleh para ulama dan ulama-ulama lain yang kitab-kitabnya dibaca berabad-abad di berbagai madrasah dunia. Apakah ini bukan karamah? Tentu ini merupakan karamah bagi Imam Nawawi, jauh dibandingkan dengan karamah-karamah yang sifatnya hissi. Ibnu Aj-Jurum, beliau pengarang kitab Jurumiyah yang juga karamah yang sangat luar biasa. Aj-Jurumiyah adalah kitab yang tipis, tidak lebih dari 100 halaman. Tapi kitab ini disyarah, dihasyiahi oleh puluhan bahkan ratusan ulama. Bahkan tidak ada satupun ulama di awal-awal masa tahsilul ilm kecuali telah membaca matan penuh berkah ini. Karamah Jurumiyah jauh lebih besar dari karamah-karamah yang bentuk indrawi. Mungkin masih banyak lagi karamah-karamah ulama yang bentuknya karamah maknawi dengan karya-karyanya yang berkah. Alhasil, karamah hissi hanya terhenti ketika orang yang diberi karamah meninggal. Tetapi karamah maknawi akan tetap mengalir keberkahannya meski orang-orangnya, meski imam-imamnya telah berada di bawah tanah. Bukankah Imam Nawawi, Imam Ibnu Malik, Ibnu Aj-Jurum, dan lain-lain masih hidup bersama kita dengan kitab-kitabnya yang fenomenal, dengan kitab-kitabnya yang berkah?